Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita lansiran atau muatan kedua, teman-teman. Lokasi yang berbeda, memang berdekatan, tapi lokasi kedua ya, teman-teman, untuk lahan ini biasanya untuk panen-panen puncak. Biasanya ngeri-ngeri di sini buah ini kena sawit abal-abal juga ya, teman-teman. Ini dapatnya, pokoknya ini panen per 2 minggu, 14 hari, teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Memang untuk kondisi buah sekarang sangat crack sekali dan kurang sekali, teman-teman. Nah, maklum saja ya, memang kondisi buah seperti itu ya, tidak mau bicara lagi ya, teman-teman. Makanya saya katakan itu sawit itu sebenarnya kalau saat musim-musim terkini menang luas, teman-teman. Kalau punya luas itu hasilnya masih kita bisa banyak dapat ya, teman-teman. Makanya kalau masih banyak di tempat teman-teman ada banyak yang jual lahan kosong atau yang sudah isi, harganya masih murah, itu usahakan dibeli saja, teman-teman. Jangan ragu dan jangan bimbang untuk beli lahan sawit ya. Nah, kalau untuk tempat saya sendiri, untuk lahan sawit ini cukup lumayan mahal sudah, teman-teman. Untuk dapat satu kaplingnya kita harus punya uang 400 juta, teman-teman. Itu pun kita nego pun susah sudah, teman-teman. Kenapa? Karena lokasi tempat saya ini berdekatan dengan IKN atau Ibu Kota Nusantara. Itu kurang ajar sekali, teman-teman. Mengapa IKN ini ditaruh di dekat kampung saya, teman-teman? Coba ditaruh di Kalbar, di Kalteng sana ya, seperti itu ya. Karena di sana tanah masih luas, teman-teman. Kalau di Kalteng sudah warnanya menipis karena banyak sekali berdekatan dengan HTI, hutan lindung. Pokoknya lahan itu sangat tipis, teman-teman. Tidak seluas di daerah Kalbar atau Kalteng ya. Makanya itu kita untuk harga lahan ini cukup lumayan mahal di sini. Ada yang murah, tetapi daerah Perawaan itu masih 1 hektaran untuk lahan kosong masih 50 jutaan. Oke, untuk sekarang ini kita kalau untuk menambah lahan cukup menggunakan dana yang banyak, namun harga sawit ya enggak naiknya enggak signifikan ya, teman-teman ya. Cuma mentok di harga 2.500 ya teman-teman ya. Sementara di zaman sekarang semua upah itu naik ya, teman-teman, seperti upah penyemprotan, penebasan, pruning, terus panen, itu semuanya pada naik, teman-teman. Jadinya kita untuk berkembang untuk saat ini, untuk wilayah saya ini sangat susah sekali, teman-teman. Sebenarnya kita ini untuk berkembang telat ya, teman-teman. Istilahnya telat seperti apa ya, teman-teman? Terpuru harga lahan tuh cukup lumayan mahal dan susah mendapatkannya ya, teman-teman. Banyak yang jual tapi harganya kita nggak tahan ya. Banyak yang jual tuh banyak, cuma kita butuh budget yang besar. Kenapa? Karena itu tadi, karena dekat dengan ibu kota, dia harga itu mengikuti ya perkembangan zaman ya lah, teman-teman. Mungkin kalau teman-teman datang ke daerah Kalimantan yang harga lahan cukup murah itu masih di daerah Kalbar dan Kalteng. Nah, kalau Kalsel juga cukup lumayan mahal sudah ya, teman-teman. Harga di Kalsel tuh sama dengan Kaltim, untuk lahan per hektarnya itu sama. Nah, untuk yang agak murah ya Kalbar dan Kalteng ya, teman-teman. Nah, kemudian kalau Kaltara ini cukup lumayan juga karena memang dia dekat perbatasan antara Malaysia dan Indonesia ya. Nah, kemudian untuk dekat juga dengan Kaltim. Nah, ini untuk buah-buah sawit seperti ini memang untuk kita sebagai petani sawit ini sepertinya lama-lama ya mulai berkurang juga karena tergerus dengan pembangunan-pembangunan yang ada. Nah, coba kemarin nih untuk pembangunan wilayah ini janganlah sampai di sini, tetapi kita nggak bisa apa-apa karena untuk pihak pemerintah tahu buka saja ya. Dan di wilayah tempat saya ini sudah banyak untuk lahan-lahan produksi pertanian mandiri, untuk mandiri ya, teman-teman, rata-rata dimiliki oleh perusahaan ya. Jadinya untuk petani mandiri ini sangat sempit sekali kita untuk mendapatkan lahan karena banyak dibuat HGU dan dimakan oleh pihak PTPN, dibuat HGU oleh pemerintah ya. Jangan dikira di Kalimantan tuh mudah untuk mendapatkan lahan ya, lahan untuk bertani, apalagi untuk sekarang. Ada lahan tuh rata-rata bersengketa. Nah, itu dia. Nah, ini dia, teman-teman ya. Buah seperti ini sangat susah sekali karena buah ini kelihatan besar tetapi di dalamnya kosong ya, teman-teman ya. Oh, terpaksa kita angkat manual saja.
karena diangkat dengan tojok lepas terus. Sebenarnya untuk mengangkat manual seperti itu membuat pinggang terasa sakit teman-teman, karena kita memaksa, tidak biasa juga. Sekarang kita udah kebiasaan menggunakan tojok. Kalau waktu itu saya menggunakan ya pakai tangan seperti itu teman-teman, awal-awal kita muat ya. Lama kelamaan saya menggunakan tojok seperti ini, karena saran dari para penonton juga sih teman-teman. Memang ya betul sih, enak kita menggunakan tojok, tidak kena durinya ya teman-teman. Tapi tojok saya beda sendiri, saya menggunakan tojok yang lebih panjang ya teman-teman. Kenapa? Karena untuk mempermudah ngangkat buah yang besar-besar ya teman-teman. Kalau yang kecil-kecil enak juga, tidak terlalu tunduk untuk mengangkatnya, karena saya sedikit mempunyai penyakit sakit pinggang ya teman-teman. Oke ya teman-teman, kita muat ini untuk lahan, wah lahan 2 hektar ya teman-teman, 2 hektar lebih malah. Hasilnya sedikit sekali teman-teman, nah cuma segini ya. Untuk serang ini sangat parah sekali di antara trek yang lain. Buah itu ada nongol, tapi tidak banyak teman-teman. Dia 1, 2 nongolnya, tidak nyusun seperti itu. Kalau di tempat saya nggak tahu, kalau di tempat teman-teman apakah buah itu masih stabil atau tidak ya. Tim coret-coret di kolom komentar teman-teman. Kalau memang buah itu masih merata ya alhamdulillah, mungkin rezeki teman-teman bagus, pemupukan teman-teman bagus. Memang untuk tahun ini saya untuk pemupukan telat teman-teman, sudah setahun lebih saya belum mupuk, karena kemarin dana kita lemparkan ke lahan yang baru, kita pembukaan lahan baru. Karena untuk biaya pemupukan kalau saya ini tidak mati dengan nilai harga 60 jutaan ya teman-teman. Untuk seluruhnya pemupukan 5 kg per pohon, itu habisnya sekitar dana 50 sampai 60 juta. Mungkin kalau harga sekarang pupuk naik ya 60 juta, karena harga pupuknya naik. Apalagi seiring harga buah naik, dia juga ikut naik ya teman-teman, semua ikut naik. Sebenarnya untuk harga ini memang diatur oleh pemain. Nah ini teman-teman lihat di pabrik lumayan banyak, antri juga tidak kosong seperti biasanya ya teman-teman. Tapi yang antri cuma pick up, bukan truk ya. Nah, pick up saja. Pick up memang mayoritas petani sini menggunakan pick up. Nah ini tonase yang kita dapat 1 ton 273 kg.